Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan masih di kitab Fikih Al-Asma'il Husna di Fadilatul Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahullah taala. Kita lanjutkan, kita masuk ke bab yang ke-11, bisa dibuka di halaman 45. Yang tidak punya kitabnya silakan download PDF-nya, bisa disimak lewat situ. Baik. Bab yang ke-11, setelah selesai dari pembahasan tentang bagaimana iktironnya nama-nama Allah dengan nama-nama yang lain, kita akan masuk kaidah sekarang. Suatu kaidah yang penting sekali dalam memahami nama-nama Allah. Kaidah yang pasti disebutkan oleh para ulama ketika mempelajari tentang fikih al-asma al-husna. Apa itu kaidahnya? Bahwasanya asma'ullahi ta'ala a'lamun wa awsafun. Bahwasanya nama-nama Allah itu adalah a'lam sekaligus awsaf. A'lam dari kata alam. Ya, jamak dari alam. Antum insyaallah paham istilah alam ya. Al-alam. Kalau antum bahas di nahwu, al-alam salah satu bentuk ma'rifah. Ya. Al-awsaf dari kata wasfun. Bahwasanya nama-nama Allah itu tidak hanya sebagai tanda pengenal saja, tapi juga mengandung sifat dalamnya. Ini sudah kita singgung di beberapa pertemuan sebelumnya. Ya. Sekarang kita lihat perinciannya di sini. Bahwasanya nama-nama Allah tidak sekedar lambang, ya, tidak sekedar lambang, tapi juga mengandung sifat. Itulah kenapa tidak boleh ada orang yang melecehkan nama dari nama-nama Allah. Kalau nama-nama manusia tidak masalah karena tidak ada substansinya, tidak ada kandungannya. Ya, nama orang misalkan Zaid namanya, misalkan kita tulis kata Zaid kemudian kita injak-injak kertas tersebut, tidak masalah. Tapi kalau kita tulis nama Allah kemudian kita injak-injak, tidak boleh, karena nama-nama Allah itu mengandung sifat, tidak seperti nama manusia. Nama manusia mungkin ada sebagian yang mengandung kata sifat, misalkan Muhammad mengandung kata sifat, artinya terpuji, yang dipuji. Ya, tapi itu bukan suatu sifat yang mengharuskan dia untuk dihormati, tidak. Nah, kita boleh menghormati, nah, tapi tidak sifatnya hanya anjuran saja. Tapi kalau nama-nama Allah, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, nama-nama yang lain juga itu tidak boleh kita rendahkan kedudukannya. Ya, ada orang yang mengatakan bahwasanya tidak masalah kita menghinakan nama Allah atau menghinakan Al-Quran, menginjak-injak Al-Quran, yang penting kita paham substansinya, kita menghormati intinya. Itu perkataan yang sesat dan menyesatkan. Ya, karena a'lam dan awsaf itu tidak terpisah. Kalau kita berbicara tentang nama Allah, a'lam dan awsaf itu tidak terpisah. Nama sifatnya tidak terpisah. Jadi kalau kita menghinakan namanya sama dengan kita menghinakan sifatnya. Dan menghinakan sifat dari sifat-sifat Allah tentu kufur. Ya, baik. Qala al-mu'allif hafizahullah taala, inna minal qawaidil mufidati fi babi fiqhil asma'il husna. Sesungguhnya yang termasuk kaidah-kaidah yang penting yang bermanfaat dalam pembahasan fikih al-asma'il husna, anna asma'ahul husna subhanahu wa ta'ala, bahwasanya nama-nama Allah yang baik, nama-nama asma'ul husnanya a'lamun wa awsafun, bukan hanya sekedar simbol atau tanda saja, tapi juga mengandung sifat. Wal wasfu biha la yunafi al-alamiyah. Ya, perhatikan di sini, dan sifat tersebut tidak akan meniadakan al-alamiyahnya. Ini maksud kita tadi. Ya, sifat tersebut tidak meniadakan al-alamiyah. Jadi misalkan kita mengatakan, ya, kita memahami sifat Allah, inti dari atau substansi dari nama-nama Allah, maka tidak masalah nama-namanya kita hinakan. Enggak. Ini dalilnya. Al-wasfu biha la yunafil alamiyah. Pensifatan nama-nama Allah tidak menafikan penamaannya. Fahiya a'lamun bi'tibari dilalatiha 'ala dzat. Kenapa? Karena nama-nama Allah itu adalah a'lam, simbol. Jika dilihat dari kepenunjukan maknanya kepada zat Allah, ya, karena nama Allah itu kan kembalinya kepada Allah sendiri, kepada zatnya. Berdasarkan itu, nama Allah itu adalah a'lam, sebagai tanda pengenal. Kemudian nama Allah juga sifat, bi'tibari ma dallat alaihi minal ma'ani, berdasarkan makna yang dikandung. Jadi berdasarkan kepada siapa kembalinya nama Allah. Nama-nama Allah itu adalah sekedar simbol saja, tanda pengenal.
Ya, tapi kalau dilihat dari kandungan maknanya, maka nama-nama Allah itu juga adalah sifat. Gitu ya. Wahia bil tibaril awal, berdasarkan pertimbangan yang pertama, mutaradifatun lidilalatiha ala musamman wahidin wa huwa Allahu azza wa jalla. Jadi nama-nama Allah itu mutaradifah, ya, sama, ya, bersinonim semua, ya. Jadi nama-nama Allah itu sama semua. Misalkan berdasarkan pertimbangan yang pertama, ya, bahwasanya nama-nama yang banyak itu kembalinya ke hanya satu zat. Berarti semua nama itu sama. As-Sami, Al-Basir, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan semuanya itu kembalinya ke siapa? Ke Allah Subhanahu wa taala. Berarti hanya satu. Ya, jadi mutarodifah semua nama tadi. Itu berdasarkan dilalahnya kepada siapa? Ya, kembalinya nama tersebut kepada siapa? Itu kepada satu zat saja, ya, Allah Subhanahu wa taala. Musamman wahid, sesuatu yang dinamakan. Wabil i'tibar tsani, berdasarkan i'tibar yang kedua, mutabayyinah, dia mutabayyinah, berbeda-beda. Lidilalati kulli wahidin minha ala ma'nahul khas. Karena setiap nama dari nama-nama Allah masing-masing itu menunjukkan makna yang khusus, yang berbeda, makna tertentu. Ar-Rahman maknanya beda dengan Ar-Rahim. As-Sami maknanya beda dengan Al-Basir. Kenapa berbeda? Dari sisi makna. Kapan dia sama? Dari sisi bahwasanya As-Sami, Al-Basir itu adalah nama untuk satu zat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Baik. Misalkan di sini fal hayyul al-alimul qadirus sami'ul basirur rahmanur rahimul azizul hakim kulluha asma'un li musamman wahidin wa huwallahu azza wa jalla. Kat al-hayyu maha hidup, al-alim maha mengetahui, al-qadir maha mampu, as-sami, al-basir, dan seterusnya, al-hakim, al-azizul hakim, kulluha asma'un, semua itu nama-nama, li musamman wahid, bagi satu nama. Berarti ini dilihat sebagai satu saja, dihitung satu ini, karena dia kembalinya kepada satu zat, yaitu Allah. Lakin lil hayyi ma'nan khas, akan tetapi al-hayyu itu punya makna tersendiri, walis sami ma'nan khas, maha mendengar itu juga memiliki makna yang tersendiri. Al-basir ma'nan khas, memiliki makna tersendiri juga, makna khusus. Wal hayyu yadullu ala sifatil hayat. Contohnya kita ambil contoh, al-hayyu maha hidup itu menunjukkan bahwasanya Allah memiliki sifat al-haya, ya. Was-sami yadullu ala sifatis sama, dan nama as-sami mengandung sifat as-sama, maha mendengar, mengandung sifat as-sama. Berarti berbeda-beda kandungan setiap mana dari setiap nama tadi. Wal basir yadullu ala sifatil basar wa hakadha, begitu seterusnya. Fahiya bihadzal i'tibari mutabayyinatun. Jadi dia mutabayyinatun, ya, berbeda-beda berdasarkan pertimbangan ini, berdasarkan i'tibar ini. Jadi dia bisa mutabayyinatun, bisa juga mutarodifun. Kapan dia mutaroddifatun? Ya, ketika dia maknanya adalah a'lam, menunjukkan kepada zat. Kapan dia mutabayyinatun? Kalau menunjukkan kepada maknanya. Ya, lidilalati kulli ismin minha ala ma'nahul khas. Wa qad tanawwa'at ad-dalailu fil kitabi was sunnah ala istimali asma'illahil husna 'ala al-ma'ani wal awsaf. Ya, beraneka ragam makna-makna dalam Al-Qur'an dan sunnah atas cakupan nama-nama Allah 'alal ma'ani wal awsaf, mengandung makna-makna dan sifat-sifat yang berbeda-beda. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan di dalam kitab beliau Majmu' al-Fatawa, dia mengatakan wasubutu ma'nal kamal, dan tetapnya makna kesempurnaan, qad dalla alaihi al-Qur'an, telah ditunjukkan oleh Al-Qur'an, bi ibaratin mutanawwiyah, dengan ibarah-ibarah yang berbeda-beda, dengan ungkapan-ungkapan yang berbeda-beda. Ibarah itu ungkapan-ungkapan, ya, dengan ungkapan-ungkapan yang beraneka ragam. Dalatun, yang ungkapan-ungkapan itu menunjukkan ala ma'anin mutadamminatin li hadzal makna, atas makna-makna yang dikandung oleh makna ini. Jadi satu makna mengandung makna-makna yang banyak, ya. Misalkan makna kesempurnaan, di sini makna kesempurnaan dikatakan. Makna kesempurnaan ini mengandung banyak makna di dalamnya, ya. Allah itu maha mendengar, mendengarnya lebih sempurna dari pendengaran manusia atau makhluk. Allah maha melihat, ya, penglihatannya Allah lebih sempurna daripada penglihatan makhluk. Itu makna al-kamal, dia mengandung makna-makna yang banyak. Fama fil Qur'an min isbatil hamdi lahu wa tafsilu mahamidihi wa anna lahu al-mithlul a'la, al-mathalul a'la, wa isbatu ma'ani asma'ihi wa nahwi dzalika kulluhu dalun ala hadzal ma'na. Maka tidaklah ada di dalam Al-Qur'an
dari penetapan alhamdulillahu, penetapan bahwasanya pujian itu hanya bagi Allah. Kan surat Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Tidaklah Allah tetapkan penetapan pujian baginya. Wa tafsilu mahamidihi, atau ketika Allah sebutkan dalam Al-Qur'an tentang perincian hal-hal yang dipuji dari Allah. Misalkan Allah itu menciptakan, Allah itu mematikan, Allah itu memberi rezeki dan sebagainya. Itu namanya tafasil mahamidihi, perincian bagaimana perbuatan-perbuatan yang Allah lakukan, yang mana perbuatan-perbuatan tersebut adalah perbuatan yang terpuji. Wa anna lahul masalul a'la, bahwasanya Allah itu memiliki permisalan yang paling tinggi, permisalan yang paling agung, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ya. Ketika Allah sebutkan hal seperti itu, wa isbatu ma'ani asma'ihi, atau ketika Allah menetapkan makna-makna dari nama-namanya, wa nahwi dzalika, atau yang lainnya, kulluhu, semua itu dalun ala hadzal ma'na, semua itu menunjukkan atas makna ini. Makna apa? Makna al-kamal, makna kesempurnaan. Ya, ketika Allah katakan alhamdulillahirabbil alamin, dari situ kita paham bahwasanya Allah adalah yang maha sempurna. Kenapa? Karena alhamdulillahirabbil alamin itu ya, segala puji bagi Allah. Sesuatu yang berhak untuk mendapatkan segala pujian di muka bumi ini, maka tentu dia adalah zat yang maha sempurna. Kalau dia nggak sempurna, nggak mungkin dia berhak mendapatkan pujian itu. Alhamdulillah, alif lam al istighraqiyah itu maknanya jami'ul hamdi, segala pujian bagi Allah saja. Ya, hanya bagi Allah kita berikan. Pujian itu kan banyak jenisnya. Pujian kita beraneka ragam. Maka pujian itu semuanya harus diberikan kepada Allah. Dan kita berikan pujian tentu tidak kepada orang yang tidak terpuji atau kepada zat yang tidak terpuji. Ya, kita berikan pujian kepada yang berhak, itu Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan segala jenis puji-pujian yang ada di muka bumi ini. Hadza minni wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam.